Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk belajar merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 8 yang demikian bunyinya. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya memberikan tema renungan ini adalah, mari kita semakin mempraktekkan kasih Kristus di tengah-tengah jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hanya mengenal dua hukum sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu hukum kasih. Dan itu hanya ada dua. Satu, mengasihi Allah. Yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tapi di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 8, Rasul Petrus menekankan supaya kasih itu dipraktekkan di tengah-tengah jemaat. Walaupun jemaat pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan, tapi justru Petrus ingin supaya mereka sungguh-sungguh menunjukkan kesatuannya melalui saling mengasihi di antara sesama. Dan itu harus menjadi bagian yang utama dalam kehidupan mereka, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kata yang terutama bisa diterjemahkan di atas segala-galanya. Tetapi di atas segala-galanya, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Apa maksudnya di sini? Maksudnya bahwa Petrus mengetahui bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kalau tidak berdasarkan kasih, itu tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan Rasul Paulus mengatakan itu seperti gong yang gemerincing. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa sedikit pun tidak ada faedahnya, walaupun bisa menguasai segala bahasa manusia, segala bahasa malaikat, walaupun bisa melayani segala banyak pelayanan, bahkan sampai membagi-bagi hartanya, bahkan merelakan tubuhnya untuk dibakar. Tapi kalau dasarnya bukan kasih, kata Rasul Paulus, tidak ada gunanya sedikit pun dalam hidupku. Ini luar biasa. Itulah sebabnya segala sesuatu yang kita lakukan dasarnya adalah kasih. Melayani karena mengasihi Tuhan, melayani seseorang karena mengasihi seseorang, dan tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kasih itu harus dipraktekkan di antara sesama kita, seperti kata Rasul Petrus. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ini dapat diterjemahkan, kasihlah sungguh-sungguh di antara kamu sebagai saudara seiman. Bagaimana betul-betul saudara-saudara seiman saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling melayani, saling menolong. Dan itu kita praktekkan di tengah-tengah jemaat, sehingga jemaat akan tetap eksis dalam iman dan pelayanannya. Karena justru kasih itu juga dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Menutupi banyak sekali dosa berbeda dengan menutup-nutupi dosa. Kalau menutup-nutupi dosa, itu adalah membiarkan orang itu terus melakukan dosa, walaupun kita tidak membicarakan kepada orang lain. Tapi menutupi dosa artinya yaitu tidak menyebarkan dosa orang lain atau kelemahan, kekurangan orang lain, tetapi berusaha menolong supaya yang jatuh dalam dosa itu boleh bangkit kembali, boleh keluar dari dosa itu dan bangkit kembali untuk mempercayakan hidupnya kepada Kristus, bahkan kembali melayani Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang kurang dilengkapi.
tetapi tidak harus disebar-sebarkan kemana-mana. Itulah yang dimaksudkan dengan menutupi banyak sekali dosa. Sesungguhnya ayat ini Petrus sendiri mengalaminya. Karena Petrus pernah jatuh ke dalam dosa, yaitu menyangkal Yesus 3 kali. Dan pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Rasul Petrus justru kembali sebagai nelayan. Tapi Yesus datang dengan penuh kasih. Karena kedatangan Kristus yang tidak menyalah-nyalahkan atau tidak marah-marahin, tapi datang dengan penuh kasih untuk menolong Petrus dari kejatuhannya, maka Petrus kemudian imannya tumbuh kembali, kuat kembali. Bahkan akhirnya Rasul Petrus menjadi pelayan Allah sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dasarkan segala perbuatan kita, tindakan kita dengan dasar kasih. Karena kalau tidak dengan dasar kasih, semua sia-sia. Dan mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai sesama orang-orang percaya. Dan marilah kita terus berdoa supaya kita tidak menyebar-nyebarkan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan saudara-saudara seiman kita atau dosa saudara seiman kita. Tapi marilah kita tolong mereka yang lemah, kita kuatkan, yang kurang kita lengkapi, yang jatuh dalam dosa, bagaimana kita bangkitkan kembali, keluar dari belenggu dosa itu, dan kembali beriman dan melayani Tuhan bersama-sama. Sehingga Kristus dimuliakan dan kita pasti diberkati Tuhan. Kiranya firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kita. Dan nama Kristus terus kita tinggikan. Melalui hidup saling mengasihi satu dengan yang lain.